Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputri, saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang produksi dan proses produksi. Kegiatan produksi dalam memenuhi keinginannya manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap untuk dipakai oleh konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian, maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil diperlukan benang, dan untuk membuat benang diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Berdasarkan contoh di atas, mulai dari kapas hingga menjadi pakaian telah terjadi perubahan bentuk, sifat, dan sebagainya. Dalam prakteknya, ada bermacam-macam dalam menambah guna suatu barang. Oleh karena itu, dikenal adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Guna bentuk yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari suatu barang. Guna tempat yaitu tempat guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. Misalnya, perubahan pengusaha angkutan barang. Guna waktu yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan suatu barang yang berlimpah dan menyediakannya kembali pada waktu yang diperlukan. Guna milik yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan suatu barang dalam penguasaan orang yang memerlukannya. Guna jasa yaitu penambahan guna yang diperoleh karena suatu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pemakaian jasa tersebut. Proses produksi. Sistem persaingan sempurna, keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan dan meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Secara diagram, hubungan antara kurva produk total TP, produk rata-rata AP, dan produk marginal MP adalah sebagai berikut. A. Pada waktu penggunaan tenaga kerja sampai pada tingkat tertentu, titik A atau inflection point, sehingga kurva TP cenderung ke atas, 0 sampai A. Maka, kurva AP, kurva MP menjadi naik. B. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang dihasilkan TP yang bergerak naik dan cembung ke atas, A sampai C. Kurva produk marginal MP menurun. C. Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang menghasilkan kurva TP yang menurun, maka kurva yang berada di bawah sumbu horizontal MP. D.
Pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang membentuk garis singgung pada kurva TP persis melalui titik origin, titik nol, yaitu pada titik B dan kurva TP, maka MP sama dengan AP dan AP maksimum. Faktor produk. Faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang dapat di sekitar manusia, misalnya sinar matahari, udara, air, tanah, dan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut faktor produksi. Sehingga ahli ekonomi membagi faktor produksi dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal terbagi dalam modal buatan manusia, yang terdiri dari bangunan, mesin, jalan raya, dan kereta api, bahan baku, persediaan barang, jadi dan setengah jadi dalam gudang dan lahan. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu A. Sumber daya alam, yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. Sumber daya manusia dan sumber daya buatan, yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbarui, seperti mineral dan sumber daya yang dapat diperbarui. Badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam penyelenggaraan proses produksi di Indonesia. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.